Kenapa padahal barang yang sama dengan radius cuman sekitar 200-300 meter saya laku, dia kurang. Gitu. Itu nggak tahu kenapa akhirnya dia naruh semua barangnya ke saya. Diabukin lah, nih kok lu. Gitu ya, mungkin bakat atau mungkin rezeki saya di situ. Jadi kalau bicara modal berapa ya, modal saya bagi saya 5 juta itu modal saya ya. Kalau omset pasti kita kurang lebih 500 sampai 700 juta sebulan. Iya, nah, karena kan karyawan banyak, operasional besar gitu. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. Come on. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardiansah. Saya owner dari Betawi Online Gallery, pusat oleh-oleh khas Jakarta yang berlokasi di Jalan Setu Babakan, nomor 41, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di sini menjual berbagai macam produk souvenir cemilan khas Jakarta. Jadi awal mulanya itu sebenarnya kita di 2015 itu awalnya saya jualan itu kaki lima ya, kaki lima, tapi sebenarnya bukan oleh-oleh Jakarta awalnya itu dari kabel-kabel cord untuk handphone. Itu sekitar kurang lebih 3 bulanan lah jualan itu di bantaran Setu Babakan, Jakarta. Itu kemudian saya dapat item ya, ondel-ondel, saya coba jualin juga. Awalnya di situ kan belum banyak yang jual ondel-ondel di Setu Babakan, saya coba jualin, ternyata laku bang. Laku keras. Terus saya juga dagang muk-muk belirik, saya juga dagang mainan-mainan Jogja, mainan-mainan kayu tuh. Ya alhamdulillah laku lancar. Terus 2016 tahun kemudian saya sudah mulai bisa sewa toko. Tokonya juga sama di Kampungan Budaya Betawi Setu Babakan juga. Awal itu satu toko yang ngerintis. Terus kita juga dagang online ya. Sebelum ada marketplace kita udah dagang online via website. Kebetulan saya backgroundnya IT, saya bikin website sendiri ya. Website itu tujuannya tuh sebagai jendela budaya Betawi. Jadi isinya bukan cuman oleh-oleh, bukan cuman makanan, bukan cuman pakaian, tapi ada juga kayak misalnya penyewaan tanjidor, gambang kromong, terus palang pintu segala macam. Itu jadi kayak semacam sanggar lah gitu ya di situ. Jadi website itu untuk jendela orang-orang melihat bahwa apa sih budaya Betawi di situ lengkap gitu. Cuman seiring berjalannya waktu yang berjalan ternyata malah yang ini ya souvenirnya. Ya udah saya dari situ mulai menggeluti dan mulai fokus untuk souvenirnya karena IO-nya kayak palang pintu segala macam pas COVID itu berhenti total orderannya. Iya kan, kayak tariannya, tanjidor, gambang kromongnya pas COVID udah mati total, nggak ada yang order, hanya tinggal souvenirnya gitu. Souvenir ini pas COVID malah bagus bang, prospeknya bagus. Udah makin dikembangkan, dan tadinya kita punya cuma nyewa 1 kios sampai sekarang yang existing itu 5 kios di tempat yang satu itu, tempat pertama saya gitu. 5 kios ya, di situ ada kita taruh buat gudangnya. Terus untuk online-nya juga di situ gitu. Terus 2021 kita mulai buka toko yang baru, toko yang ini konsepnya galeri ya. Galeri, jadi yang tadinya Betawi online tambahin galeri karena kita udah punya galeri gitu, Betawi online galeri gitu. Tapi online tetap jalan dan galeri ini juga jalan. Nah di situ di 2021 baru kita mulai buat produk-produknya bang. Kita buat sekitar 30% produk-produk yang itu sendiri. Ya gitu, kurang lebih ada 60 produk yang kita bikin sendiri, termasuk cemilan-cemilannya. Nah dari situ ya udah berdiri seperti sekarang ini 2025. Alhamdulillah dengan total karyawan kurang lebih 20 orang. Awalnya itu kan pas waktu saya masih dagang kaki lima itu 200 meter itu ada pedagang ondel-ondel sebetulnya bang, 200 meter. Dia naruh barang di lapak saya awalnya ya, 2015. Terus ternyata laku. Ternyata mungkin nggak tahu kenapa padahal barang yang sama dengan radius cuman sekitar 200-300 meter saya laku, dia kurang. Gitu. Itu nggak tahu kenapa akhirnya dia naruh semua barangnya ke saya. Diabukin lah, nih kok lu. Gitu ya, mungkin bakat atau mungkin rezeki saya di situ. Makanya yang tadinya saya dagang mainan Jogja, tadinya gelas-gelas belirik gitu. Ya udah saya jadi mulai dagang ondel-ondel di situ. Momentum ya, ada peluangnya besar ternyata, dan saya juga nemu yang pedagang itu juga ternyata pengrajinnya. Jadi saya dapat pengrajin dong gitu. Dan gak lama, setahun lah kita jalan awalnya dagang bareng gitu ya, beda tempat.
lama-lama yang itunya pengrajinnya tuh udah mulai fokus, udah dah saya jadi pengrajin aja, lu aja yang jualan gitu bang, gitu. Ya udah itu buat peluang kita, akhirnya kita ya jualan itu. Fashion ya, saya nggak tahu kenapa saya lebih suka jadi dagang ya, saya suka dagang, hobi ya, hobi itu dagang. Dulu sih saya juga zamannya marketplace belum ada tuh, zaman OLX, Toko Bagus, Berniaga.com, Kaskus, FJB itu saya main semua. Itu barang yang dijual masih kayak barang-barang bekas atau enggak barang-barang memory card ya, pokoknya apa yang bisa saya jual belum ada tuh barang yang bisa dijual terus menerus gitu kayak gitu. Dan akhirnya sekarang udah ada website juga, kita udah punya kan website, tadi saya cerita website saya e-commerce juga, kita bisa check out juga macam kayak marketplace sekarang, website sama persis kayak gitu, cuman sekarang udah nggak match kita main website karena lebih fokus mendingan ke marketplace. Orang-orang mau belanja kan semuanya sekarang ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak segala macam online lah yang namanya marketplace kayak gitu. Jadi website sekarang udah nggak jalan gitu. Jadi lebih fokus ke marketplace. Beda ya, semuanya punya pasar sendiri-sendiri sih ya. Mungkin jualan online emang gurih gitu ya dulu ya. Cuman sekarang mulai banyak ya balik ke marketplace nyari untung, potongan segala macam gitu kan. Ya kita juga harus fokus ke offline-nya. Bagaimana caranya dari online bisa kita kejar menjadi sales offline. Atau misalnya dari Google kan masih bisa kita suruh datang ke sini gitu. Ada juga beda-beda pasar emang. Jadi segmen offline juga masih ada pasar yang masih banyak, masih luas kok gitu. Karena kita budaya, bisa dibilang saingannya nggak banyak gitu. Pakemnya ya kita flat gitu aja, namanya budaya pakemnya flat. Cuman kita variasi, kita kembangin. Gitu. Mungkin dari usaha ini dibangun ya dari awal emang kan udah online, kita nggak pernah sih yang namanya minta bantuan dari manapun. Kita ya berdiri di kaki sendiri lah namanya, ya benar-benar nggak ada bantuan yang berarti ya gitu dari pemerintah ataupun instansi. Paling banyak yang nawarin untuk bazar di lokasi mereka di kementerian segala macam, saya nggak pernah, saya tolak. Karena emang di sana itu orang sepi lah, ngapain kita jualan di tempat sepi gitu, nggak tepat menurut saya gitu. Kalau ini pasarnya pasti ya Indonesia, keluar juga kita sering kirim ya, jadi ya pasarnya lokal kan banyak. Karena ini alhamdulillah itu dari dari pemerintah banyak kebijakan yang pro sama UMKM, pro sama produk-produk etnik lokal. Ya kayak misalnya khususnya ya ini ya DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ya, itu kebijakannya bagus, positif buat kita selaku pedagang seni ya. Kayak misalnya harus pakai kain sarung atau harus pakai rok batik Betawi ya kan, para guru ya kan, para nakes gitu kan, para anak-anak sekolah harus pakai kemeja batik Betawi, itu positif banget buat kita. Jadi ketika ada kebijakan yang pro ke kita, itu kan menimbulkan ada pasar ya. Ketika pasar berarti kita ada peluang buat kita. Kalau item saat ini sekitar 700 varian item di tempat ini ya, kurang lebih gitu. Kalau misalnya sama warna kurang lebih ada 2000. Satu item bisa bervariasi warna, itu kurang lebih ada 2000 varian. Kalau bicara ondel-ondel kan banyak variannya ya. Contoh misal yang sering yang kita kerjain tiap hari sih, ada beberapa sih emang varian yang kita emang kerjain tiap hari. Contoh yang 85 cm misalnya, yang ukuran yang bisa masuk anak-anak gitu. Itu sehari kita bisa buat kurang lebih 12 sampai 15 piece. Itu dan kita produksi setiap hari, nggak pernah berhenti kecuali minggu. Kita stok. Stok pun pasti kadang kalau momen-momen yang high season itu bahkan kita nggak punya stok, habis gitu, kurang gitu, produksi kita masih kurang. Bahan-bahan sederhana bisa didapat di sekitar kita lah ya, kayak bambu kan mudah banget ya, bambu, ijuk segala iya gitu sih, nggak susah lah gitu nyarinya. APP-nya beda-beda, yang 85 beda, semeter beda ya, kurang lebih APP ya 150.000 gitu. Karena kita bayar orang ya, SDM kan di Jakarta itu mahal kan, SDM sewa tempat gitu. Emang mungkin bahan-bahannya dilihat nggak seberapa, cuman kalau udah masuk SDM ya sewa tempat itu masuk APP juga, jadi memurah. Kecuali kita buat di daerah lebih murah ya. Kalau dulu banget saya dari awal itu saya modal 5 juta. Itu sebenarnya bukan khususan buat ini, sebenarnya kalau bisa dibilang nggak sengaja gitu. Saya dulu modal minjem 5 juta dari koperasi, saya minjem ya, koperasi kantor saya itu buat kursus jaringan komputer gitu. Ternyata kursusnya itu harganya 6 juta dan uangnya kurang gitu ya. Karena uangnya kurang, saya alokasin buat jadi ya udahlah saya jualan aja, saya beli produk-produk ini
Jadi kalau bicara modal berapa ya, modal saya bagi saya 5 juta itu modal saya ya. Kalau omset pasti kita kurang lebih 500 sampai 700 juta sebulan. Iya, nah, karena kan karyawan banyak, operasional besar. Gitu. Itu sih kita udah global 1 toko, 2 toko jatuh, kalau toko 2. Saya kerja lebih sama bisnis ya, passion saya. Saya suka, iya, saya suka hobi gitu. Saya kerja lumayan lama juga, 7 tahun. Saya kerja pertama di PT Transretail Indonesia di head office ya. Saya jadi IT support. Terus setahun IT support, kemudian saya jadi IT database administrator DBA. Kalau misalnya orang IT bilang DBA, wow keren gitu kan mungkin ya gitu. Itu sekitar 5 tahunan. Habis itu saya pindah ke PT Adira Dynamica Finance, Adira Finance ya di MCC Tower kantor pusatnya. Dari situ itu kurang lebih cuma setahun lah. Dan karena kalau misalnya saya sembari kerja dengan karyawan yang lumayan ya, kayaknya udah pusing juga gitu. Kalau dulu mah mungkin masih dikit ya, masih pan-pan aja ya. Sekarang udah nggak bisa, kayak harus fokus. Covid juga, pas Covid itu kebetulan saya juga berhenti kerja tuh pas banget. Saya berhenti tetap Covid. Kalau gitu kerja aja gitu kan, WFA kan. Terus saya berhenti. Nah di situ karena berhenti kan mungkin jadi lebih fokus. Cuman balik lagi ke apa ya namanya, ke jobnya mereka. Ketika mereka nggak ada tempat ya kan untuk menyalurkan bakat mereka dan nggak ada tempat buat mendapatkan ini ya uang lah ya kasarnya, mau nggak mau dia ngamen. Kan? Sekarang kan pemerintah udah bagus banget ya, udah dikasih kayak misalnya ada acara-acara di tempat-tempat rekreasi itu melibatkan ondel-ondel, sanggar di rolling bang. Jadi sekarang ketika itu berjalan udah mulai sedikit banget kok yang ngamen di jalanan. Abang mungkin ngerasain sekarang udah jauh banget daripada dulu. Dulu mungkin kita duduk sejam itu ondel-ondel udah berapa kali lewat, ya kan? Sekarang yang lewat paling gerobak dorong gitu ya. Udah nggak ada lagi ondel-ondel, alhamdulillah udah mulai sedikit banget ya. Karena di satu babakan tuh yang saya tahu UPK itu merolling setiap sanggar-sanggar. Ya kan, jadi tiap minggu ini siapa sanggarnya gitu untuk dia perform tampil. Jadi asal ada wadahnya tempat mereka untuk yang mencari rezeki ya, itu bakal hidup, bakal aman, nggak bakal ada yang namanya ngamen-ngamen. Siapa sih yang mau ngamen-ngamen, mau ondel-ondel panas-panasan segala macam, itu berat. Itu effort banget loh. Ngerasain sejam di dalam aja luar biasa panasnya bang. Jangan sejam, 5 menit aja udah panas banget, berat lagi gitu. Kalau pemerintah sih yang kebijakannya aja sih ya, kita mungkin nggak butuh muluk-muluk lah, kebijakannya aja pro sama UMKM lokal ya, itu udah impact banget kok gitu. Kita bisa jalan kalau kebijakan pemerintah tuh pro sama kita nggak usah dikasih ini kasih itu, nggak perlu gitu. Kita bisa nyari uang sendiri kasarnya gitu ya, asal kebijakan kalian itu pro sama kita gitu. Ya kalau gini untuk anak-anak muda mungkin ya main handphone juga kan ada yang positif ada yang negatif ya. Kalau positif mungkin mereka cari informasi ya, nyari kiat-kiat gimana caranya buat jadi sukses ya, nyari youtuber motivator kan banyak tuh ya kan. Jadi nggak negatif, banyak negatif juga, ada banyak positifnya, tergantung itu kemana arah mereka main handphonenya ya. Jadi kalau saran saya ya main nonton YouTube yang cari yang motivator, cari yang cara buat ini, cara buat itu yang bisa menghasilkan uang. Karena banyak banget di handphone, banyak banget di YouTube informasi itu. Saya sendiri juga dulu ya banyak nonton YouTube. Bagaimana sih caranya motong bambu, bagaimana sih caranya alat-alat buat mesin irat, mesin potong bambu, gimana saya cari semua di YouTube. Jadi ya manfaatkan teknologi yang ada itu untuk apa ya, untuk masa depan kamu gitu. Kamu perlu apa di masa depan, kamu suka apa gitu. Karena Gen Z sekarang kan nggak pakem kayak orang-orang dulu ya. Dia kan maunya jadi konten kreator ya kan, maunya jadi ya udah kamu suka konten kreator, kamu cari gimana caranya jadi konten kreator gitu. Kayak gitu sih yang hal positif itu aja. Jadi manfaatkan gadget kamu sesuai dengan apa yang kamu suka untuk masa depan kamu. Teman-teman yang mau beli oleh-oleh, souvenir, cemilan khas budaya Betawi, semuanya ada di Betawi Online Gallery, pusat oleh-oleh khas Jakarta. Alamatnya Jalan Situ Babakan, nomor 41, Jakarta Selatan. Nomor handphonenya mungkin bisa ke Instagram kita aja, @betawi_online. Di sana ada admin saya, nanti bisa yang handle gitu kalau mau beli apapun.